Bapak Ibu yang baik, Alhamdulillah kita awali pertemuan ini dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha kuasa atas segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat, tidak ada sekejap pun kecuali kita ada dalam pengurusan Allah setiap saat, ya. Dan dialah Allah yang menyaksikan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di hati kita, tidak ada yang luput dari ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas tentang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada permulaannya. Semuanya ini logik sekali ya, bahwa dalam perlombaan yang jadi juara itu yang paling sukses finish. Kalau di dalam Islam, siapakah yang paling sukses? Sukses itu adalah masuk surga. Ini penting dipahami oleh kita semua ya, supaya kita tidak terkecoh seakan orang yang punya pangkat, jabatan, popularitas, kekayaan, itu adalah orang yang sukses. Belum, karena dunia ini tidak menjadi tempat kesuksesan yang sesungguhnya. Sukses yang asli itu adalah masuk surga. Karena apa artinya di dunia segala hebat, kalau di akhirat neraka. Jadi orang-orang yang ingin tahu kesuksesan asli itu bukan di dunia ini, tapi menjadi ahli surga. Akan bacakan beberapa hadis bahwa beramal saja sangat tidak cukup ya. Hadis ini penting sekali untuk dipahami, karena hadis sahih ini menunjukkan betapa sibuknya beramal itu tidak identik. Kalau secara duniawi kita pernah dengar Fir'aun ya sebegitu hebatnya, tetapi kan ya akhirnya seperti itulah ya, terkubur di lautan dan di dunia sang binasa, di akhirat jadi ahli neraka. Jangan lupa mengucap basmalah dulu ya semuanya. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis sahih ya. Ada seorang yang mati syahid lalu didatangkan. Oh, sesungguhnya orang pertama kali diadili pada hari kiamat seorang yang mati syahid, lalu didatangkan, ditunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Jadi benar ini nikmat dari Allah yang melimpah. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Allah bertanya. Lalu ia menjawab, aku berjihad, bertempur di jalan Allah hingga mati syahid karena engkau. Jadi dia mengatakan karena engkau, ya. Aku berperang karena engkau hingga mati syahid. Lalu Allah berkata, berfirman kepada dia, kata dusta kamu, bohong. Kamu berperang agar disebut pemberani. Dan sesudah itu dikatakan, lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka. Ini yang pertama, penyurut api pertama, yaitu orang yang merasa dirinya sudah berjihad, bahkan jadi syuhada, tapi sesudah diadili di akhirat, ternyata dia diseret, tertelungkup jadi ahli neraka. Kemudian didatangkan. Yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Lalu ditunjukkan nikmat Allah padanya, ia mengakuinya, dan Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Ia mengatakan, aku belajar, aku mengajar, dan membaca Quran karenamu, karena engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, kadam, dusta kamu.
Kamu melakukan agar disebut alim, orang berilmu, qori. Dan setelah itu dikatakan ia diseret dan dilemparkan menjadi ke dalam neraka. Lalu yang ketiga adalah didatangkan orang yang Allah luaskan hartanya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Aku tak meninggalkan satu pun jalan yang kau cintai kecuali aku sedekahkan harta padanya. Lalu Allah berfirman, kata dusta kamu. Kamu bersedekah karena ingin disebut dermawan. Lalu sesudah itu dikatakan, ia diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Ini penting sekali ya. Lihat, ini adalah amal-amal yang dahsyat sekali. Jihad fisabilillah. Dia tidak kurang kepedulian ke agama, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, dan satu lagi, tidak kurang pengakuannya. Bahkan di hadapan Allah dia mengatakan, lillahi ta'ala, saya lakukan karena engkau. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Ya, Allah tahu isi hati. Ternyata Allah dapati di hatinya itu lebih sibuk mencari kedudukan di hati makhluk. Jadi tidak cukup kita sibuk beramal kalau kita tidak serius memeriksa hati. Itu yang menggagalkan sehebat apapun amal. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang mati syahid. Dia bisa masuk surga tanpa hisab. Bahkan sebelum nanti kiamat sudah bisa melanglang buana di burung hijau itu ya, di surga. Tapi ternyata tidak berhasil. Penyebabnya kehancuran akhir itu adalah senangnya mencari kedudukan di hati makhluk. Yang kedua adalah orang yang belajar agama dan mengajarkannya, tapi berarti dia tahu dalil, tahu ilmu, tahu tafsir, ilmunya banyak, dakwahnya juga hebat. Tapi Allah tahu bahwa di hatinya tuh ternyata dia lebih suka pengakuan manusia, dianggap orang berilmu, orang yang cerdas, orang yang bagus dakwahnya, dan dia suka sekali dengan penilaian makhluk, dianggap ustadz, syekh, habib, kiai, ulama kondang, dai terkenal dan sebagainya lah. Dan ternyata itulah yang memenuhi hatinya sehingga Allah berfirman, kadzab, dusta kamu, bohong. Termasuk Quran. Ada yang qori, nasional atau mungkin lebih dari itu. Tahsinnya sempurna, kemudian bacaannya juga merdu, hafalannya banyak, tapi ternyata bisa masuk neraka karena hatinya senang disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, dan itu yang menjadi target dari mengapa dia menghafal Quran. Ini amalan yang dicintai Allah, dan akhirnya diseretlah masuk ke dalam neraka. Yang ketiga ini adalah orang yang dermawan luar biasa. Tidak ada kesempatan beramal kecuali dia beramal. Sedekah siang dan malam. Apa aja kesempatan karena Allah meluaskan rezekinya. Tapi gagal masuk surga. Padahal sedekah itu bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Kenapa? Karena senang sekali diketahui makhluk, dirinya bersedekah, diakui oleh makhluk. Kesimpulan pertama, gagalnya kita mendapatkan akhir yang baik, yang paling penting yaitu masuk surga, adalah kita tidak serius memeriksa niat kita, tidak mengevaluasi niat. Karena niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Itu yang tiga tadi, amalan yang dahsyat dalam pandangan Islam, tapi hasilnya benar-benar berbalik
dengan apa yang dia inginkan dari amal itu di akhirat. Penyebabnya bukan kurang amalnya, tapi tidak benar niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat adalah alamat. Salah niat, salah alamat. Ada 3 tempatnya, di awal, di tengah, di akhir. Yang di awal, yang dibesarkan itu roja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi, semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Itu di lisan, tapi hati harus benar-benar sesuai. Ya, ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau. Ya Rabb, saya bangun, semoga ini menjadi ibadah untukmu seluruh kegiatan. Saya berwudu, semoga ini membuat diri saya Engkau sucikan. Ya Allah, saya bersihkan tubuh agar tubuh titipan ini benar-benar bersih di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, saya makan, semoga makanan ini jadi penguat tubuh, bisa mengabdi padamu. Ya Allah, saya belajar. Semoga dengan belajar ini saya semakin mengenalmu, semakin manfaat untuk hamba-hambamu karena Engkau. Ya Allah, saya sholat, semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya berzikir dan berdoa semata-mata agar Engkau ridho. Jadi bukan doa itu demi doanya, bukan. Misalkan kita minta dunia, mau apa? Kita minta dunia buat apa? Kita doa karena disuruh Allah doa. Ya Allah, saya didik anak-anak. Semoga Engkau ridho anak ini titipanmu. Ya Allah, saya berbuat baik kepada istri, kepada suami, kepada pendamping hidup saya. Semoga Engkau ridho, ya Allah. Saya lakukan yang terbaik karena Engkau yang menyuruh. Engkau menyukainya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang pernah hilaf karena Engkau menyukai kemaafan. Ya Allah, saya sedekahkan uang ini. Uang ini milikmu. Engkau yang memberikan jalan bisa bersedekah. Saya sedekahkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, saya mau bicara. Semoga Engkau ridho. Setiap perkataan diterima olehmu. Ya Allah, saya baca Quran. Semoga setiap huruf yang dibaca ini Engkau ridho. Jadi pahala di sisimu. Begitulah. Ya Allah, saya bekerja. Ya Allah, saya silaturahim. Ya Allah, saya masak, saya nyuci, saya ngepel, saya beres-beres kamar. Semoga Engkau ridho. Kamar ini titipanmu. Jangan sampai ada amal yang tidak pakai niat. Perkara mubah, kalau niatnya benar, itu akan jadi amal. Mubah loh. Tapi perkara yang penting kalau salah niat hancur. Nah, jadi hikmah pertama adalah jaga niat. Hadis yang kedua, ini hadis juga sahih. Hadis riwayat Imam Muslim eh, nomor 2581. Jadi hari ini kita hanya baca 2 hadis saja. Tentang muflis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Fa ya, bukan mukhlis. Bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Lalu para sahabat bersama menjawab, orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta, tidak punya uang dan tidak punya apa-apa, habis, nggak ada gitu ya. Lalu Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku ya, jadi umatnya Rasul nih yang bangkrut ini, bukan yang lain-lain, adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, saum, zakat, tapi dia juga datang membawa dosa, mencela orang ini,
menuduh orang itu, memakan harta si ini, menumpahkan darah si itu, dan memukul si ini, maka akan diberikan kepada mereka sebagian dari pahala kebaikan, dan jika pahala itu habis sebelum selesai tanggungannya, dosa-dosa mereka akan dipindahkan kepadanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Apa nih hikmah dari yang ini? Kalau yang ini mungkin dia ikhlas dalam sholat mungkin ya. Dalam amal-amalnya dia sudah menjaga. Tapi dia tidak menahan diri dari perbuatan buruk. Contoh dalam surat Al-Hujurat ya ayat 11 yang bisa menghabiskan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah mengejek, mengolok-ngolok, meremehkan satu kaum, kaum yang beriman ini ya. Karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik darimu. Ini yang suka mengejek. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan saling mencela dirimu. Artinya kita mencela orang lain, orang jadi mencela kita. Ini jelas tadi dalilnya. Orang yang suka mencela, hilang. Nanti pahalanya dibayarkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabaju bil alqab bisal fusukum badal iman, dan jangan saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ini pahala kita dikasihkan nanti ke dia. Apalagi ayat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Haram ya. Suudzon itu. Malah oleh Rasulullah disebut akdzabul hadits. Sedusta-dusta perkataan adalah suudzon. Ini akan kasih pahala kita tuh. Pahala ngaji, pahala kebaikan kita, sedekah, dibayarkan kepada orang yang kita suudzoni, yang berbuah perkataan prasangka buruk atau akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Wala tajassasu, dan jangan mengorek-ngorek, mencari-cari, ingin tahu, menyelidiki, memata-matai saudara kita, mencari kekurangan kesalahan. Ini larangannya Al-Hujurat ayat 12. Wala tajas, jangan tajasus. Jadi gak usah lah pengen tahu, nanti Allah ngasih tahu. Kalau kita perlu tahu, dan menurut Allah kita akan tahu. Kalau kita baik sangka saja. Nah, kalau enggak ya pindah nanti pahala kita. Dosa orang yang tersebut nanti pindah ke kita kalau udah habis pahalanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing. Menceritakan, bergibah itu adalah menceritakan seseorang yang kalau dia tahu, dia tidak suka. Tapi benar. Kalau tidak benar, itu fitnah. Kalau benar, itu gibah. Bagaimana hukumnya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu. Sukakah engkau memakan daging mayat bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Hati-hati ya, kalau kita ngobrolkan seseorang, kita pikir nih orang itu suka tidak nih kalau kita sedang ngobrol seperti ini. Nah, kalau dia tidak suka dengan obrolan kita, dia tidak dengar, dia tidak tahu. Tapi Allah tahu. Ini transfer pahala kita ke dia. Kalau habis pahalanya, dosa dia dipikul. Ini serius ya. Kita ngaji, kita sedekah, kita tahajud, kita nolong orang, ya kita lakukan insya Allah berusaha ikhlas.
Tapi saat yang sama kita suka ngejek, suka meremehkan, mencela, kita suka manggil orang dengan gelaran buruk, kita suka berburuk sangka, kita ngorek-ngorek aib, kekurangan, kejelekan, dan kita ngobrolin. Itu pahala yang kita raih dengan susah payah diberikan kepada orang-orang yang kita sakiti, dan kalau tidak cukup, dosa orang tersebut akan dipindah. Nauzubillah. Mungkin dosa mencuri, dosa zina, dosa apa bisa pindah karena tidak menjaga diri. Dua hadis ini benar-benar penting sekali bagi kita kalau ingin akhirat kita lebih baik. Akhirnya lebih baik. Jangan sampai kita tertipu merasa sudah beramal, ternyata di sisi Allah tidak ada artinya karena salah niat atau tekor. Ya, habis dipakai membayar orang yang kita zolimi. Mari periksa niat, luruskan di awalnya apa, roja, ngarap-ngarap ridho Allah, di tengah roja dan khauf. Kalau sedang beramal, jaga ya Allah semoga diterima, dan takut hilang amal, takut tidak diterima. Kalau sudah selesai beramal, diam. Jangan sembarangan posting, takut dihapus. Roja di awal berharap, sedang beramal roja dan khauf, harap dan takut. Kalau sudah selesai beramal khauf yang dibesarkan, takut, takut hilang, takut tidak ada lagi pahalanya seperti yang tadi. Nah, yang kedua, selain kita jaga niat, mari kita berhenti untuk berbuat yang bisa merusak amal yang sudah jerih payah kita kumpulkan dengan cara ya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu muslim lain aman dari gangguan lisan dan perbuatannya. Ini luar biasa ya. Islam itu diciptakan Allah sempurna sampai ke niat harus bagus karena bisa mengancam kegagalan, dan kalaupun beramal niat bagus tidak cukup, harus tetap memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa merusak amal yang sungguh-sungguh kita kumpulkan. Ingat, sukses itu masuk surga. Alhamdulillah. Itu dua hal. Kita tinggal 6 menit lagi, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah hari ini kembali ke tanah air. Besok hari Selasa itikaf di Masjid Darut Tauhid Cipaku. Malam Rabu, ya itu malam genap berarti. Dan malam Kamis, malam 27 di Masjid DT Cipaku, insya Allah kita akan, kalau bagi yang memungkinkan silahkan, akan ada itikaf, lalu tausiah dan muhasabah pada pagi harinya, dan hari Kamis ke Bandung, di sana di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong, lalu esok harinya di Masjid Eko Pesantren 2 di eh, di atasnya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, selamat menjaga niat di awal, di tengah, dan di akhir, dan selamat untuk terus menjaga diri dari kebangkrutan. Sudah dengar hadisnya, tinggal kita amalkan dengan baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, telah engkau dengar apapun yang terucap. Hanya dengan izinmu setiap ilmu bermanfaat. Hanya dengan pertolonganmu ilmu dapat menguatkan iman. Ilmu dapat berbuah jadi amal. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolong ya Allah, agar kami bisa
mudah berbuat kebaikan-kebaikan, dan mudah meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Allahumma hdina li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. La yahdina li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang dapat menunjuki kami kepada akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang bisa memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau, ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Wa zakiha, bersihkan jiwa kami. Anta khairu man zakaha, engkaulah yang kuasa mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah pemelihara, pelindung jiwa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duhai Allah, Engkau Maha Pemaaf, pencabut, pembersih segala dosa. Engkau mencintai, memaafkan. Maafkan kami ya Allah, cabut, bersihkan sebersih-bersihnya dari semua dosa aib tanpa jejak ya Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana. Terima ya Allah semua amal-amal kami ini. Istiqomahkan kami di penghujung Ramadan ini. Berikan kekuatan, kesehatan, keikhlasan, keistiqomahan. Dan panjangkan umur kami bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya Engkau ya Allah yang bisa memberikan kesempatan kepada kami. Karuniakan kepada kami Lailatul Qadar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurhum alal qaumiz zalimin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan semua penderitaannya, semua kejahatan yang dilakukan kaum zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.